Ya, kita lihat suasana debat hari ini ya. Masing-masing pendukung ya bisa dikatakan ya. Oke. Ya, saya persilakan kepada Bapak untuk bertanya. Silakan masing-masing calon kandidat mendengarkan pertanyaan. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya mau kepada dua pasangan ini pertanyaan saya anggap dia sebagai kasus, dan saya berharap kasus ini menjadi debatan untuk dua pasangan calon ya. Dan yang permasalahannya adalah begini: jika sebentar anak-anakku sekalian terpilih, kalau dalam perjalanan kepengurusan anak-anakku yang terpilih nantinya sekolah kita mendapatkan masalah, dan permasalahan itu terjadi antara siswa SMP 13 dengan sekolah lain. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara anak-anakku menyikapi permasalahan ini? Dan saya berharap ini menjadi barang debatan untuk dua pasangan calon. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Saya persilakan kepada masing-masing kandidat ya. Pertama kita berikan kembali kesempatan lagi kepada pasangan 02 untuk memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan dari Pak Is. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Ismo. Izinkan kami pasangan 02 untuk menjawab. Pertama yang akan kami lakukan adalah berkomunikasi atau melakukan pendekatan kepada siswa yang berkelahi atau siswa yang membuat masalah tersebut, dan kemudian kami akan berkomunikasi dengan guru yang menjadi bidang atau wadah yang menyelesaikannya, contohnya seperti di bidang kesiswaan, BK dan juga 10K, untuk memproses kesalahan-kesalahan tersebut dan menyesuaikannya dengan bentuk-bentuk sanksi yang telah ditetapkan di sekolah ini. Terima kasih. Ya, cukup. Ya, baik, berikan aplaus untuk pasangan 02. Oke ya. Jadi jawaban yang tadi diberikan dari pasangan 02 katanya mereka akan melakukan yang namanya pendekatan persuasif. Artinya dia akan melakukan pendekatan kepada siswa yang bermasalah. Itu ya. Yang kedua, setelah melakukan pendekatan seperti itu, dia melakukan kembali atau mensosialisasikan atau menyampaikan kepada pihak yang berwenang di sekolah. Salah satu contohnya adalah BK. Itu ya. Itu jawaban dari pasangan 02. Selanjutnya kita berikan kesempatan juga kepada pasangan 01 untuk memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan tadi. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ismi. Kita akan menindaklanjuti masalah itu, Pak. Bila ada siswa tersebut tidak mau mendengar apa-apa peraturan sekolah, kita terpaksa harus kasih keluar siswa itu apabila sebelumnya dia sudah mempunyai masalah dan poinnya sudah hampir mencapai poin yang bisa kasih keluar siswa tersebut. Sekian. Dan untuk tambahannya, ketika ada siswa yang bermasalah itu, selain mendekatkan diri kepada dia, kita juga harus menamaikan di antara dua belah pihak tersebut agar tidak terjadi lagi pertikaian seperti itu tadi. Karena pertikaian tersebut bisa mencemari nama sekolah di antara kedua-duanya. Dan kita juga bisa menasihatinya supaya tidak melakukan hal tersebut lagi. Apa-apa ketika memiliki masalah itu harus kepala dingin, tidak langsung membawa emosi. Sekian, terima kasih. Oke, berikan juga aplaus untuk pasangan 01. Itu ya.
Jadi tadi kita sudah mendengar jawaban dari pasangan 01, yaitu dengan cara memberikan poin atau bisa dikatakan efek jera ya, agar siswa yang bermasalah tidak mengulangi kembali perbuatannya. Itu. Yang kedua, yang saya dengar, yang saya tangkap, mereka ingin melakukan sebuah pembinaan atau memberikan nasihat terkait dengan siswa yang bermasalah. Oke, kembali kita lagi memberikan ya. Berikan aplaus yang meriah untuk pasangan 01 dan 02. Itu ya. Nah, ini semakin memanas ini, semakin memanas. Oke, baik. Sebelum saya Terima kasih Pak. Nah, ini sekarang yang kedua, untuk kedua pasangan calon. Pertanyaannya dan bagaimana anak-anakku sekalian menyelesaikan permasalahan atau menyikapi jika terjadi dalam kepengurus kalian. Bagaimana tindakan yang anak-anakku akan lakukan sekaitan dengan adanya bully di sekolah. Jadi apa yang akan anak-anakku lakukan sekaitan dengan permasalahan bully yang terjadi di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya memang ya, terkait dengan bullying, nah ini termasuk permasalahan yang ada di sekolah kita. Gitu ya. Oke, saya berikan kesempatan kepada pasangan 01 untuk memberikan tanggapan terkait pertanyaan dari Pak Is. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab. Ketika ada kasus bullying seperti ini, kita harus menindaklanjutinya. Kita harus mendekatkan diri kepada dua orang tersebut, mengapa dia melakukan bullying, dan memeriksa kesehatan mental korbannya. Dan juga untuk agar tidak terjadi lagi kasus bullying seperti ini, kita harus memberikan pendidikan mengenai bullying lebih lanjut lagi, mau secara verbal non verbal. Serta kita harus juga menumbuhkan akhlak yang baik, bertutur kata. Itu juga pasti akan berpengaruh kepada kasus bullying ini. Ketika semua orang memiliki akhlak yang baik, bertutur kata yang baik, pasti semua orang tidak akan melakukan bullying. Oke, itu lagi ya. Lagi-lagi nih pasangan 01 yang memberikan jawaban yang sangat bijak. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan 02 untuk memberikan tanggapan terkait dengan permasalahan bullying yang ada di sekolah kita. Pertama-tama upaya yang akan kami lakukan yaitu melakukan pendekatan dengan siswa atau siswi yang menjadi korban atau pelaku dalam permasalahan tersebut dan menanyakan alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Kemudian kami akan menjalankan proker kami yaitu sosialisasi bully yang akan dilakukan oleh guru bidang kesiswaan atau BK dan juga memanggil pihak luar, dan juga kami juga bisa bersosialisasi melalui media sosial yaitu IG OSIS SMP Negeri 13 Makassar. Ya, tambahan dari saya, jika alasan yang dilakukan, jika alasan para pelaku melakukan hal tersebut tidak dapat ditoleran oleh kami sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami akan menindaklanjuti kepada guru yang menangani hal tersebut. Terima kasih. Kita kembalikan ke penanya. Gimana Pak Is? Ini ada dua pertanyaan. Sudah terpuaskankah dengan jawaban-jawaban 01 dan 02? Oke, tadi jawaban dari paslon 1, paslon 2, oke. Tapi itu hanya sebatas
Yang saya mau di sini bagaimana tindakan nyata di lapangan yang akan kalian lakukan. Karena bully ini sepertinya tidak kelihatan. Kalau kita cerita lawan, kita tidak tahu siapa lawan. Karena saya ambil contoh, persoalan 5 tahun yang lalu dengan sekarang ini biasa ada permasalahan. Kalau 5 tahun lalu atau bahkan 10 tahun lalu, kita tahu apa sebabnya sampai SMP 13 siswanya berkelahi di luar. Ya, disebabkan karena mungkin hasil pertandingan di lapangan ada gesekan, atau tidak menerima kekalahan, atau jalan-jalan subuh saling gesek. Itu jelas. Nah, sekarang kan perang ini bukan perang yang nyata di lapangan, ya. Ini perang di medsos. Jadi sekarang pertanyaan saya itu tadi, bagaimana tindakan nyatamu di lapangan kalau sudah jelas? Sudah tahu bilang mohon maaf kalau saya sebut inisialnya sama namamu, Bapak si A yang kelas 8G, itu mulai. Kemudian kenapa bisa yang 7A dia ya ada di WA itu di chatnya bilang begini. Sekarang kamu sudah dilaporkan sama saksi bahwa ini ini buktinya. Ini buktinya chatnya yang mengajak begini. Ini kan dikatakan tidak ditahu apa sebabnya, hanya chat saja. Lawan yang tidak jelas. Beda dengan 5 tahun lalu kita bilang kenapa bisa berkelahi, disambar kita. Waktu dia naik motor itu SMP 47. Dia lewat ini disambar, akhirnya dia tahu orangnya, dia tungguin. Dia datangi juga sekolahnya. Itu kelihatan kan? Lawan jelas dan apa sebabnya. Sekarang hanya bermain chat saja, seperti kejadian yang kalau tidak salah semester kemarin sore-sore datang anak SMP, tidak perlu saya sebut namanya, tetangga kita datang sore-sore, kaget saya, ada apa? Ternyata hanya berdasarkan chat saja sampai kita didatangi. Ini kan tidak jelas awalnya bagaimana, ya mungkin begitu. Jadi kira-kira bagaimana paslon 1-2 melakukan apa yang dia bisa lakukan dengan permasalahan ini. Terima kasih. Sayang sekali ya, Pak Is kurang terpuaskan tadi oleh jawaban paslon 01 dan paslon 02. Jadi keinginannya Pak Is itu kira-kira tindakan nyata apa yang kalian lakukan? Di sindiran-sindiran di sosial media